Tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Spark akan melakoni laga sulit pada pertandingan kelima mereka di Liga Voli Korea musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Red Spark yang berstatus sebagai tim tuan rumah akan melawan juara bertahan, Suwon Hyundai dan Chae-il-Step. Pertandingan akan digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, pada Jumat tanggal 8 November tahun 2024. Dua serangan sisi sayap Red Spark diprediksi tidak akan mudah untuk menembus tembok pertahanan dan Chae-il-Step, Megawati Hangestri Pertiwi, Vanja Bukilik, dan Pyo Seung-ju harus memutar otak bermain lebih efektif lagi dalam menyerang jika tak ingin serangan mereka digagalkan. Pasalnya tiga speaker Red Spark itu sudah merasakan sulitnya menembus pertahanan lawan saat bersuah Hwasong IBK Altos. Ketiga dari mereka bahkan dipaksa mencatatkan tingkat sukses serangan di bawah 40% saat Red Spark dikalahkan IBK Altos. Megawati DKK akan kembali bekerja keras saat menghadapi kampiun Liga Voli Korea musim lalu itu. Apalagi mereka memiliki dua middle blocker berpengalaman yakni Yang Hyo-jin dan Lee Da-hyun. Adapun pada sisi serang, mereka memiliki Laetitia Moma Basoko, Wipawi Sritong, dan Jong Ji-hyun. Pelatih Hilstead, Kang Sung Hyung, sudah mempelajari kekuatan yang dimiliki Red Spark yakni dalam serangan. Red Spark sudah pasti menjadi salah satu tim dengan aspek penyerangan terbaik, kata Kang, dilansir bolasport.com dari laman Tespike. Mereka pasti mengandalkan dua pemain asingnya, Megawati Bukilik tuturnya menambahkan. Bagi Yang Hyo-jin, dia harus memperbaiki momentumnya dalam melakukan blok, kata Kang menjelaskan. Saya pikir, itu akan menjadi solusi yang tepat untuk menghentikan speaker Red Spark, ujarnya. Dengan begitu, para pemain Red Spark diharapkan untuk tetap tenang ketika mendapatkan kesulitan dalam menyerang. Selain itu, setter Yoon Hye-seon juga memiliki peran sentral ketika menghadapi tim yang memiliki pemblokiran yang sangat baik. Jadwal Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025. Jumat, tanggal 8 November tahun 2024. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, Daejeon Jungkwanjang Red Spark vs Suwon Hyundai dan Chae-il-Step. Anak eks-presiden dan wonderkid Turkiye menyumbang gol, Juventus berhasil menang mutlak di laga derby kontra Torino. Pekan ke-12 Liga Italia tahun 2024 sampai tahun 2025 turut menghadirkan duel antara Juventus dan Torino. Laga bertajuk Derby della Mole tersebut digelar di Allianz Stadium, Sabtu tanggal 9 November tahun 2024 atau Minggu dini hari WIB. Secara statistik, I Bianconeri memperoleh penguasaan bola mencapai 55% berbanding 45% milik Torino. Dari segi peluang, Juventus mampu menghasilkan 13 tembakan dengan 4 shot on target. Adapun Torino membuat 5 tendangan dengan 1 tembakan tepat sasaran. Pada akhirnya derby kota Turin berakhir dengan kemenangan bagi pihak Juventus. Gol-gol Timothy Weah dan Kenan Yildiz sudah cukup untuk memberikan kemenangan mutlak timnya atas Torino dalam laga derby. Juventus segera tancap gas selepas peluit kick-off babak pertama dibunyikan. Serangan dari sisi sayap dengan mengandalkan Kenan Yildiz dan Timothy Weah menjadi poros utamanya. Terus mencoba mencari celah untuk mencetak gol, Juventus akhirnya berhasil leading pada menit ke-18. Sebuah upaya dari Andrea Cambiaso yang melakukan solo run dari pertahanan sendiri berakhir dengan tembakannya yang tertepis oleh Vanja Milinkovic-Savic. Bola muntah segera disambar oleh Timothy Weah dengan kaki kanannya dalam posisi yang tidak terkawal oleh para bek Torino. Juventus unggul 1-0. Bagi Weah, yang juga anak mantan Presiden Liberia George Weah, itu menjadi gol keempatnya di Liga Italia musim ini. Memasuki setengah jam permainan, baik Juventus dan Torino saling berbalas serangan dengan mengandalkan lebar lapangan. Namun, counter attack yang dimiliki tuan rumah jauh lebih berbahaya ketimbang tim tamu terutama dari sisi kiri. Nyatanya beberapa kali Torino dipaksa bertahan untuk menahan serangan yang dibuat Cambiaso dan Pierre Kalulu. Hingga paruh pertama berakhir Juventus tetap mempertahankan keunggulan 1-0 atas Torino. Di babak kedua Torino mencoba untuk keluar dari tekanan dengan mengambil inisiatif penguasaan bola lebih banyak. Akan tetapi, upaya dari Samuele Ricky DKK untuk mendapatkan peluang mencetak gol masih terbentur oleh rapatnya barisan pertahanan Juventus. Pada menit ke-71 sejatinya Juventus bisa saja unggul 2-0 atas rival sekotanya.
Namun, gol kedua yang dicetak oleh Weah dianulir oleh wasit lantaran dalam prosesnya sang winger lebih dulu melakukan handball usai menerima operan terobosan dari Teun Koopmeiners. Pressure yang diberikan Juventus ke tamunya dalam 10 menit terakhir babak kedua masih belum mampu menghadirkan gol kedua. Itu terlihat dari peluang pada menit ke-81 via sepakan jarak jauh Francisco Conceicao. Tembakan kaki kiri dari Conce Cicao di luar kotak penalti hanya menyamping tipis di sisi kanan gawang Torino. Namun, Conceicao sendiri akhirnya yang menjadi arsitek bagi gol kedua bagi I Bianconeri pada menit ke-84 lewat umpan silangnya di dalam kotak penalti. Bola berhasil diteruskan dengan baik oleh Kenan Yildiz yang datang tak terduga oleh bek Torino. Tandukan kepala wonderkid Turkiye tersebut meluncur mulus di sisi kiri bawah gawang lawan tanpa bisa dicegah oleh Milinkovic Savic. Juventus memimpin 2-0. Torino sempat merespons dengan memberikan ancaman pada menit ke-88 melalui Antonio Sanabria. Akan tetapi, tembakan kaki kiri dari Sanabria masih terlalu mudah untuk diamankan Mattia Perin. Tidak ada gol tambahan yang tercipta baik dari Juventus dan Torino hingga laga berakhir. I Bianconeri pada akhirnya mampu mengepak kemenangan 2-0 atas rival sekotanya. Juventus 2-0 Torino. Timothy Weah 18, Kenan Yildiz 84. Berikut susunan pemain Juventus dan Torino seperti dikutip bolasport.com dari SofaScore. Juventus 4-2-3-1, 1 Mattia Perin, 37 Nicolo Savona, 6 Danilo 86, 4 Federico Gatti, 15 Pierre Kalulu, 27 Andrea Cambiaso, 5 Manuel Locatelli, 19 Khéphren Thuram, 22 Timothy Weah, 8 Teun Koopmeiners, 10 Kenan Yildiz, 16 Weston McKennie 86, 9 Dusan Vlahovic, 7 Francisco Conceicao 73. Pelatih, Thiago Motta. Torino 3-4-2-1 32 Vanja Milinkovic Savic, 4 Sebastian Walukiewicz, 27 Mergim Vojvoda 64, 5 Adam Masina, 23 Saul Koko, 16 Marcus Pedersen, 24 Borna Sosa 74, 28 Samuel Ricci, 92 Ali Eibng 64, 77 Karol Linetti, 20 Valentino Lazaro 7 Jan Karamoh 82, 10 Nikola Vlasic, 8 Ivan Ilic 66 Gidas Gineitis 46, 9 Antonio Sanabria. Pelatih, Paolo Vanoli. JIZ malah panen rating buruk dari media Italia sebelum membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. JIZ melakoni laga terakhirnya bersama Venezia sebelum jeda internasional dan membela timnas Indonesia. Izes bermain sebagai starter saat Venezia menjamu Parma di Stadion Pierluigi Penzo pada Sabtu tanggal 9 November tahun 2024. Dalam pertandingan tersebut, Venezia sebenarnya mampu mendominasi Parma, bahkan, Ilagunari berhasil mencetak gol cepat pada menit kelima berkat aksi Hans Nicolucci Caviglia. Akan tetapi, keunggulan Venezia hanya bertahan selama 12 menit setelah Emanuel Valeri menyamakan kedudukan. Parma kemudian berhasil meraih poin penuh setelah Ange Ioanboni mencetak gol kemenangan pada menit ke-68. Kekalahan tipis dari Parma ini pun membuat posisi Venezia semakin tenggelam di dasar klasemen. Tim asuhan Eusebio Di Francesco itu kini hanya mengumpulkan 8 poin dari 12 pertandingan. Selain itu, Venezia juga baru merasakan 2 kemenangan dan sudah mengalami 8 kekalahan. Laga kali ini juga tentu menjadi penutup yang kurang menyenangkan bagi JIZ sebelum bergabung dengan timnas Indonesia. Pasalnya, Izes juga menerima banyak rating buruk dari media-media besar Italia dalam laga antara Venezia dan Parma. Izes hanya mendapatkan rating 5,9 dari La Gazzetta dello Sport. Rating tersebut sebenarnya bukan yang paling terburuk dari 3 bek tengah Venezia dalam laga itu. Izes hanya kalah dari Michael Svoboda yang mengumpulkan rating 6,4. Sementara itu, media Tuttomercato Web menyoroti kekurangan Izes dalam mengantisipasi 2 gol Parma. Bek timnas Indonesia itu dinilai gagal menjaga Dennis Mann yang akhirnya berujung gol oleh Ange Ioanboni. Oleh karena itu, Tuttomercato Web memberikan nilai hanya 5,5. Media Italia lainnya, Calcio Mercato, malah memiliki penilaian lain. Mereka menyebut bahwa Izes tidak banyak melakukan kesalahan dibandingkan dengan Svoboda. Izes pun menerima rating 6 sementara Svoboda dan Candela mendapat rating 5,5.
Yang menarik adalah rating yang didapatkan oleh Izes dari situs statistik permainan, seperti SofaScore dan FotMob. Di SofaScore, mantan bek Go Ahead Eagles itu mendapat rating paling rendah dibandingkan dengan dua bek tengah Venezia lainnya. Izes hanya mendapatkan rating 6,8 sementara Antonio Candela 7,1 dan Michael Svoboda 7,2. Senada dengan SofaScore, FotMob juga memberikan rating rendah kepada Izes. Ia hanya mencatatkan rating 6,5 di bawah Svoboda 7,2 dan Candela 6,8.